Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat Paroki Katedral yang saat ini berada di gereja ini maupun yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Pada kesempatan pesta Santa Perawan Maria mengunjung Elizabeth, di mana umat seluruh dunia, umat Katolik seluruh dunia yang punya devosi kepada Bunda Maria berdoa rosario, hari ini mereka menutup kegiatan devosional itu. Nah, saya sering mendapat pertanyaan-pertanyaan, dan baiklah pertanyaan itu saya jawab pada malam ini. Bagi yang sudah tahu, ini adalah memperkuat apa yang kau sudah tahu. Tetapi yang belum tahu, mohon catat, mohon ingat, supaya apabila orang bertanya, kamu bisa menjawabnya. Yang pertama, tentang bulan Mei dan bulan Oktober. Sering sekali orang, termasuk orang Katolik, mencampur adukannya. Ya, bulan Mei bahkan bisa terbaca di medsos, mereka sebut itu bulan Rosario. Kita berdoa Rosario, ya, tetapi bukan bulan Rosario. Dan bulan Oktober mereka sebut bulan Maria. So, mari saya mencoba untuk menjelaskan dua hal ini. Untuk pokok pikiran yang pertama, di Eropa, di mana gereja Katolik berkembang sangat pesat, ada 4 musim. Pertama, musim panas. Kapan musim panas? Itulah bulan Juni, Juli, Agustus. Panas sekali. Orang tidak rasa nyaman. Bahkan orang yang tidak biasa pernah dengar berita meninggal saking panasnya. Juni, Juli, Agustus. Musim yang kedua adalah musim gugur. Daun-daun berguguran, pohon-pohon tinggal ranting-ranting saja. Kapan itu? Itulah September, Oktober, November. Yang ketiga, musim dingin. Salju. Di banyak tempat di Eropa ada salju, dan itu juga tidak enak. Orang aja di dalam rumah terus, tidak nyaman. Kapan itu? Itulah bulan Desember, bulan Januari, bulan Februari. Puncaknya Februari. Itu musim salju. Dan musim yang keempat yaitu musim semi. Maret, April, Mei. Dan puncak musim semi itu adalah bulan Mei, bulan yang paling indah. Tidak panas, tidak dingin. Bunga-bunga bermekaran yang tadinya saat musim salju seperti pohon mati di mana-mana kelihatannya. Tetapi mulai bulan Maret mulai berkecambah, April mulai keluar daun-daun, dan bulan Mei bunga-bunga bermekaran. Indah sekali bulan Mei.
Nah, dalam tradisi gereja Katolik, orang Katolik percaya dan hayati bahwa Maria itu adalah Hawa baru, Eva yang baru, yang membawa kehidupan. Sehingga bulan Mei adalah bulan dimulainya sebuah kehidupan yang baru. Maka pada tahun 1809 Paus Pius yang ketujuh menetapkan bulan kehidupan ini, bulan Mei, sebagai bulan Maria, di mana orang Katolik menghormati Maria sebagai Bunda Allah, wanita yang mengandung Sang Hidup Yesus itu. Maka pantaslah kalau bulan Mei itu dijadikan bulan Maria. Ya, itu sejarahnya secara singkat. Terus bagaimana dengan bulan Oktober? Ini juga sudah sering saya sampaikan di gereja ini. Bagi yang masih ingat, ini sedikit menambah, menyegarkan kembali ingatan. Bagi yang belum tahu, ini sejarahnya. Mengapa bulan Oktober disebut bulan Rosario? Kita semua kenal perang salib. Pasukan dari Turki yang notabene adalah saudara-saudara kita Muslim sudah menguasai semua negara. Banyak negara di Asia Tengah sudah ada di dalam tangan pasukan Turki. Tinggal sedikit lagi melewati Yunani, masuk Roma dan menduduki Vatikan. Tanggal 7 Oktober adalah puncaknya. Pertempuran yang menentukan apakah daratan Eropa jatuh ke tangan orang Turki atau masih dipertahankan. Maka terjadilah Paus Pius kelima mengajak seluruh umat untuk berdoa rosario. Kenapa? Karena di atas kertas pasukan raksasa dari kerajaan Ottoman, Kesultanan Ottoman, siap untuk masuk daratan Eropa, sementara pasukan Kristen jumlahnya sedikit, senjatanya sedikit, kapal-kapalnya sedikit. Mau apa? Dan begitulah tanggal 7 Oktober Paus memerintahkan, menganjurkan seluruh umat berdoa rosario, dan pasukan yang maju itu, ini bedil, senapang, dan di ujung senapang itu mereka menggantungkan rosario. Menggantungkan rosario sambil berdayung maju. Kapal motor belum ada, yang ada itu dayung. Ratusan orang dayung. Sambil dayung, pasukan itu dengan rosario di ujung bedil, mereka mendaraskan doa rosario. Maju, mendekat kapal musuh, angin berbalik. Pakai kapal layar, angin berbalik, kacau balau di depan. Maka pasukan Kristen itu maju dan terjadilah. Kepala komandannya dipenggal, dan komandan pasukan Kristen memegang kepala dan memperlihatkan, dan langsung mereka down lalu hilang. Inilah sejarah. Tanggal 7 pertempuran terjadi di Teluk Lepanto, dan pasukan Kristen maju dengan doa rosario.
dan mereka memenangkan pertempuran. Ini sejarah, bukan dongeng, sejarah. Maka Paus Leo ke-13 menetapkan tahun 1891 bahwa bulan Oktober dijadikan bulan Rosario. Dan tanggal 7 hari pertempuran itu ditetapkan sebagai pesta Maria Ratu Rosario. Ya, ini dua cerita tentang mengapa disebut bulan Maria Mei dan mengapa bulan Oktober disebut bulan Rosario. Itu pokok pikiran yang pertama. Pokok pemikiran yang kedua, yang ini belum pernah, sudah 20 tahun saya ada di katedral dan baru malam ini saya membuka pemikiran ini. Bagi yang belum tahu, mohon mencatatnya. Sering sekali orang Katolik jadi bingung, mana yang disebut penghormatan, mana disebut penyembahan. Waktu orang dari gereja lain bilang, kamu orang Katolik itu menyembah Maria ya? Lalu orang Katolik menjawab, bukan, kami tidak menyembah Maria, kami menghormati Maria. So, malam ini pastormu mau menerangkan sedikit, ini sedikit bersifat kuliah. Ada beberapa macam istilah yang dipakai untuk menunjukkan mana itu penyembahan dan mana itu penghormatan. Yang pertama, latria. Istilah latria kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu penyembahan, dan penyembahan itu hanya diberikan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita menyembah Allah Tritunggal, dan tanda yang paling nampak ada di dalam Ekaristi. Saat misa itu kita menyembah, bukan menghormati, menyembah Allah Tritunggal. Latria istilahnya. Yang kedua, hiperdulia. Apa itu hiperdulia? Penghormatan khusus kepada Maria. Kenapa bukan menyembah? Karena Maria itu bukan Tuhan Allah. Maria adalah manusia, tetapi manusia istimewa. Maka orang Katolik memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Lagi-lagi kita tidak menyembah. Jangan menyembah Maria karena dia bukan Tuhan Allah, tetapi kita memberikan penghormatan khusus. Istilah teologinya adalah hiperdulia. Kedua. Ketiga, selain Bunda Maria, orang kedua yang pantas mendapat penghormatan adalah Santo Yosef. Sebagai yang pertama di antara orang-orang kudus di samping Maria, itu Yosef. Dia mendapat gelar Bapa Pemelihara Yesus Kristus. Yosef juga dihormati, dan istilah khusus untuk itu adalah dalam teologi itu protodulia. Protodulia, penghormatan kepada Santo Yosef. Ketiga. Keempat, penghormatan kepada semua orang kudus. Semua orang kudus kita memberikan penghormatan kepada mereka. Dan istilah teologi yang dipakai adalah dulia. Kenapa kita menghormati mereka? Karena hidup mereka pantas diteladani. Dan kita yakin dan percaya mereka sudah ada di surga. Tapi mereka bukan Tuhan Allah, maka kita tidak menyembah mereka. Kita tidak menyembah Santo Petrus, Santo Paulus, Santo Bernardus, Santo siapa lagi. Kita tidak menyembah.
tapi kita menghormati. Istilah teologinya adalah dulia. Dan yang terakhir, kita juga menghormati benda-benda tertentu yang melambangkan Allah, yang melambangkan orang kudus. Coba lihat, patung itu benda yang melambangkan orang kudus. Patung Yesus itu melambangkan Tuhan Yesus. Kita tidak menyembah, tetapi kita menghormati semua benda yang melambangkan Allah dan orang kudus. Istilah yang dipakai adalah dulia relatif. Jadi tidak boleh kita menyembah patung-patung, termasuk patung Tuhan Yesus, patung Maria, patung orang kudus. Itu barang, jangan menyembah dia, menghormati. Karena di benda itu Yesus sebagai manusia, dia sangat dekat dengan salib. Kita menghormati. Mungkin bisa sebagai referensi, dalam perjanjian lama itu Musa membuat tabut perjanjian dan orang Yahudi menghormati. Juga saat mereka digigit ular tedung itu, Musa membuat patung ular tedung dan umat Israel menghormatinya sebagai tanda bahwa di dalam benda itu ada relasi kuat dengan Tuhan Allah. Itulah di hari terakhir bulan Maria ini, sengaja saya memberikan semacam semi kuliah supaya kita punya pegangan bahwa satu-satunya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita menyembah Allah Tritunggal. Yang lain semua itu, entah dia berupa hiperdulia, berupa protodulia, dulia atau dulia relatif, semua itu adalah penghormatan. Semoga masukan ini membantu kita untuk menjalankan keimanan kita, mempertebal keimanan kita dalam perjalanan ke depannya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkatimu. Amin. Amin.